investasi di tahun politik ini sebetulnya balik lagi ya ke tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019 begitu ya. Kita melihat bahwa investasi, terutama kalau kita berbicara mengenai FDI, sebetulnya tidak terlalu banyak terpengaruh begitu ya, akibat adanya tahun politik ini. Dan kita juga melihat bahwa di tahun ini untuk analisis investasi juga untuk di tahun 2023 kuartal 2 masih cukup baik gitu ya. Sekilas kalau kita melihat FDI misalnya ya, kita bicara tahun 2018 misalnya itu ya, tahun 2018 20,5 miliar US dollar, sedangkan di tahun 2019 itu meningkat menjadi 23,8 miliar US dollar, artinya kurang lebih ada kenaikan bahkan 16% dan net investment-nya bisa sampai 12 miliar di 2018, 20,5 miliar di 2019. Jadi saya melihat bahwa kemungkinan di tahun 2024 ini masih cukup baik begitu ya, meskipun kalau kita melihat memang beberapa tanggapan juga dari investor, mereka melihat dulu ya wait and see. Terutama kalau kita berbicara balik lagi ke tahun 2019, beberapa sektor yang kami amati, seperti pertanian, perkebunan, beberapa sektor industri manufaktur itu, direct investment dari asing ini sendiri cukup menurun begitu ya. Jadi saya rasa ini kita perlu waspada di beberapa sektor ini di tahun 2024 begitu Mbak. Oke, baik. Nah, berbicara terkait dengan sektor begitu ya, kalau kita lihat begitu tadi Anda sudah mengamati juga dari Pilpres sebelumnya sektor-sektor mana saja yang cenderungannya turun begitu ya. Tapi ketika kita melihat begitu ya untuk Pilpres yang ada yang akan datang, menurut Anda sendiri sektor-sektor mana yang mungkin masih prospektif, mana yang mungkin nanti akan lebih sedikit diminati oleh para pelaku pasar begitu, mengingat artinya dari pemerintahan juga akan ada perubahan fokus begitu ya terkait dengan apa yang menjadi program dari pemerintah di periode berikutnya, Mas Andri, Pak Andri? Iya, kalau saya melihat bahwa sektor jasa ini masih cukup baik begitu ya. Kita melihat juga tadi sekilas capaian bahwa transportasi pergudangan itu masih meningkat, bahkan posisinya cukup teratas begitu untuk realisasi investasi. Nah ini mungkin di tahun 2024 gitu ya, bahwa sektor jasa masih cukup dominan untuk kita berbicara mengenai investasi yang masuk ya, terutama dari asing. Kalau kita melihat lagi juga industri logam, karena ini memang sebetulnya arah hilirisasi yang kemungkinan masih terus berlanjut. Bahkan kalau kita berbicara tidak hanya ketika tahun politik saja, bahwa kemarin ketika pandemi sektor ini masih cukup menjadi champion gitu ya. Jadi saya rasa beberapa sektor ini yang mungkin menjadi salah satu primadona gitu ya di tahun 2024 begitu. Dan mungkin kalau misalnya kita berbicara mengenai sektor yang mungkin agak terganggu begitu ya di tahun 2024, terutama kalau kita berbicara mengenai sektor-sektor tradisional yang akan mungkin akan agak menurun begitu ya untuk berbicara mengenai FDI, karena kembali lagi ya kecenderungan dari negara-negara asing yang berinvestasi di Indonesia ketika masuk tahun politik. Kami mengamati bahwa negara-negara Asia, terutama juga negara-negara berkembang yang mungkin berinvestasi di Indonesia, itu mereka lebih cenderung wait and see dibandingkan negara-negara maju seperti US dan juga China begitu. Jadi kita melihat bahwa kemungkinan besar 2024 ini untuk negara-negara Asia ini akan coba untuk merem dulu ya untuk 2024 dan akan melanjutkan setelah tahun politik begitu Mbak. Untuk tren investasi di tahun politik ini, Pak Nurul? Ya, jadi kalau kita bicara tentang investasi, khususnya investasi langsung, ini kan bukan investasi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang yang ketika investornya masuk ke Indonesia atau menentukan suatu negara tertentu sebagai negara tujuan investasinya, itu pertimbangannya sudah sangat panjang dan sudah sangat matang. Kecuali negara yang menjadi tujuan investasinya itu berada dalam situasi yang memang cukup chaotic gitu ya, yang ini bisa berpengaruh secara signifikan terhadap investasi jangka panjangnya mereka. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, ini pengalaman kita
sejak terjadinya kegiatan pemilihan umum dari kita era reformasi, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan investasinya itu meningkat terus gitu ya. Misalnya pada tahun 2013 ke 2014, pada pemilu tahun itu investasi kita naik sekitar 17% gitu ya, naik 17%. Nah kemudian di tahun 2019 ini juga kita melihat investasi kita juga naik, tumbuh bahkan sekitar 12% dibandingkan dengan 2018. Artinya bahwa tahun investasi asal tahun politik yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dan angka yang kita miliki sejak era reformasi sampai sekarang itu tidak berpengaruh. Tapi memang saya setuju dengan yang disampaikan Mas Andri tadi bahwa mereka biasanya dalam realisasinya agak sedikit ngerem. Bukan berarti mereka tidak kemudian melakukan realisasi investasi, tetapi memang tren pada saat itu adalah persoalan-persoalan politik yang memang sedang mengemuka dan laku di pasar kira-kira begitu. Namun dalam tren jangka panjangnya ini tidak mengubah itu. Bahkan barangkali kalau saya boleh sampaikan, ada beberapa investor besar, bahkan terbesar di dunia yang saat ini sudah berdiskusi dengan kita dan tidak terpengaruh oleh kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Tahun politik maksud saya. Nah, kami juga berdiskusi dengan mereka. Kenapa mereka begitu percaya? Karena mereka merasa bahwa tidak melihat adanya indikasi bahwa tahun politik yang akan terjadi di tahun 2024 ini berpengaruh secara signifikan terhadap negatifnya ekonomi di Indonesia. Nah, ini yang menjadi pengamatan kami. Jadi kami memang tetap optimis bahwa tahun politik 2024 ini lebih kepada pesta politik ketimbang dari political disaster. Oke, baik. Baik Pak Nurul. Tadi Anda setuju dengan Pak Andri begitu ya bahwa akan lebih cenderung wait and see, akan lebih cenderung berhati-hati begitu ya bagi para investor. Tapi di satu sisi juga tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menteri begitu ya Pak Bahlil Lahadalia bahwa diharapkan begitu ya untuk target investasi ini sendiri juga akan tercapai di tahun 2023 dan bahkan diprediksi sendiri bahwa mungkin untuk peaknya adalah di kuartal keempat begitu ya. Tapi tadi Anda menyebutkan wait and see begitu. Jadi seperti apa konsepnya begitu Pak Nurul? Ya, artinya begini, bahwa dia akan mencoba mendesain realisasi investasinya itu berdasarkan planning jangka panjang mereka. Namun pada saat tahun-tahun politik tertentu, saya tidak mengatakan bahwa the whole year ya, tetapi pada situasi tertentu mereka melihat dan memprediksi apabila terdapat indikasi-indikasi bahwa kondisi politik ini berpengaruh secara signifikan terhadap perlambatan ekonomi ataupun situasi kondusif ekonomi yang ada di Indonesia, mereka akan bertindak lebih wait gitu. Artinya dia melihat perkembangannya. Kalau ternyata tidak ada persoalan-persoalan yang mengkhawatirkan, maka tidak menghambat dari rencana mereka untuk merealisasikan investasinya. Jadi wait and see yang kita maksudkan di sini adalah melihat dan mengamati secara dekat dan intensif apakah memang akan terjadi perubahan-perubahan signifikan yang negatif yang berpengaruh terhadap rencana investasi jangka panjang mereka.